Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Universitas Nusa Mandiri. Hari ini kita memasuki pekan kelima atau pertemuan kelima ya. Di sini mata kuliahnya MPPL yaitu dengan judul Manajemen Komunikasi dan Manajemen Risiko. Baik. Nah, di sini ada fokus pembelajarannya. Di sini manajemen komunikasi ini ada 1-6. Yang pertama pengenalan, kedua perencanaan komunikasi, ketiga distribusi informasi, keempat mengelola stakeholder, kelima pelaporan kinerja, keenam meningkatkan komunikasi. Kemudian yang kedua manajemen risiko, pengertian, kedua perencanaan manajemen, risiko, ketiga identifikasi risiko, keempat analisa risiko, kelima menanggapi perencanaan risiko. Kita mulai pertama dulu ya. Di sini adalah manajemen komunikasi proyek. Sebelumnya untuk belajar komunikasi itu sudah tahu kalinya. Apa sih itu komunikasi? Itu kan menyampaikan informasi yang akan tepat itu ya. Nah, di sini tujuan dari manajemen komunikasi proyek itu adalah untuk memastikan bahwa waktu, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek dilakukan tepat waktu. Jadi menyampaikan sebuah informasi ya, namanya komunikasi itu dia. Nah, untuk sini adalah proses utama manajemen komunikasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi stakeholder. Di sini mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Ya, jadi stakeholder itu adalah si yang punyanya atau ownernya. Nah, kita sebagai PM project management ya, manajemen proyek itu kita harus mengidentifikasi dulu apa saja yang terlibat dalam proyek tersebut. Bagaimana cara menghubungkan dengan mereka agar bisa dikelola dengan baik. Outputnya berupa adalah daftar stakeholder dan manajemen strategi untuk stakeholder. Jadi kita pilih dulu untuk manajemen tersebut dari stakeholdernya. Jadi agar memudahkan berkomunikasi. Yang kedua B, perencanaan komunikasi. Di sini menentukan informasi dan mengkomunikasikan kebutuhan tentang apa, kapan, dan bagaimana informasi akan diberikan kepada stakeholder. Kemudian outputnya berupa rencana pengelolaan komunikasi dan update dokumen proyek. Jadi apapun yang ada update tentang komunikasi, selalu kita harus berkomunikasi dengan stakeholder agar stakeholder juga percaya dengan apa yang kita buat. Bila nanti di tengah-tengah jalan kita akan ada perubahan, ya ada pengurangan, penambahan, kan otomatis itu adalah update. Jadi kita harus mengkomunikasikan segera, ya. Di sini proses utama manajemen komunikasi lanjutan yang C adalah distribusi informasi. Membuat informasi yang dibutuhkan tersedia untuk stakeholder yang tepat waktu. Outputnya berupa update proses aset organisasi. Jadi kayak ada semacam struktur, ada aset-aset yang lainnya. Kita harus juga menginformasikan atau mendistribusikan informasi ke stakeholder tersebut. Kemudian yang D, mengelola stakeholder. Mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan untuk menyelesaikan masalah. Outputnya ini berupa update proses aset organisasi, perubahan permintaan, manajemen proyek, rencana pembaruan, dan update dokumen proyek. Ini adalah sebuah mengelola komunikasi di bagian stakeholder agar stakeholder itu tidak mendapatkan masalah gitu, dan juga dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang ke pelaporan kinerja, mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja, termasuk laporan status, pengukuran kemajuan, dan perkiraannya, dan lain-lainnya juga. Outputnya ini berupa laporan kinerja, update proses aset organisasi, dan permintaan perubahan. Apapun yang pokoknya dengan hubungan dengan update itu kita harus segera mengkomunikasikan ke stakeholder. Nanti stakeholder akan mengiyakan atau meng-ACC sebuah perubahan yang akan kita request. Lanjut yang kedua, perencanaan komunikasi. Isi rencana pengelolaan komunikasi ini pertama adalah persyaratan komunikasi stakeholder.
Informasi yang akan dikomunikasikan di sini berupa format, isi, dan tingkat rinciannya. Siapa yang akan menerima informasi dan akan yang memproduksinya? Metode atau teknologi yang dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah informasi. Frekuensi komunikasi. Yang 6, metode untuk menyelesaikan masalah. Yang ke-8, metode. Yang ke-7, metode untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi. Yang ke-8 adalah daftar istilah umum atau glossary. Nah, ini adalah sebuah isi rencana pengelolaan komunikasi, persyaratannya dulu seperti apa, informasi formatnya seperti apa, agar rincian atau detailnya bisa kita sampaikan ke stakeholder. Siapa yang akan menerima informasi dan yang akan memproduksinya, kan? Yang menerima itu siapa di bagian stakeholdernya, kemudian siapa yang akan memproduksi tersebut, nah, di bagian stakeholder. Kemudian metodenya atau teknologi yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dengan bagaimana, apakah dengan presentasi, apakah dengan komunikasi yang sekarang, gitu kan, dengan melalui media sosial atau yang lainnya. Metodenya ya. Kemudian frekuensi komunikasinya seberapa ketika ketinggiannya kan ya, seperti berapa nilainya gitu kan. Lalu metode untuk menyelesaikan masalahnya dengan bagaimana. Cari kita permasalahannya. Kemudian metode untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi itu bagaimana. Kalau misalnya ada informasi update, kita akan berubah metodenya. Distribusi informasi di sini bertujuan untuk memberikan informasi proyek ke orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang sesuai, adalah sama pentingnya dengan pengembangan informasi di dalam proyek. Manajer proyek dan tim proyek harus memutuskan siapa yang menerima informasi, tetapi juga harus memutuskan cara terbaik untuk mendistribusikan informasi tersebut. Nah, ini dia adalah pendistribusian informasi. Nah, di sini adalah cara mendistribusikan informasi menggunakan teknologi. Kita tadi saya sampaikan, bisa dengan media sosial kayak email, SMS, situs web, telepon seluler, dan lain-lain ya. Itu bisa. Tetapi pertemuan tatap muka lebih efektif, terutama untuk informasi sensitif. Nah, benar. Memang kalau selama ini kalau untuk tatap muka itu lebih jelas, lebih rinci, dan bisa menghasilkan hasil atau evaluasinya dibandingkan kalau kita menggunakan email, SMS, dan lain-lainnya itu kurang efektif. Nah, jadi lama jadinya, kurang efisien juga. Nah, lebih baik itu tatap muka. Bila terjadi informasi yang sensitif, kalau informasi yang hanya buat sekedar saja bisa menggunakan media sosial atau teknologi. Kemudian metode formal dan informal. Penanganan informasi agar dapat didistribusikan dengan efektif dan tepat waktu. Memilih media yang cocok untuk berkomunikasi dengan apa? Pemahaman yang akan teknik komunikasi individu atau kelompok. Teknik penyampaian berita buruk bagaimana? Pengaturan jumlah jalur komunikasi itu juga bagaimana? Itu cara mendistribusikan informasi. Kemudian yang keempat, mengelola stakeholder. Di sini manajemen proyek harus memahami dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Agar apa? Agar ilmunya juga luas dia. Nggak bisa menerima apapun keputusan yang ada di lapangan. Jadi kita harus banyak luas juga banyak referensi-referensi yang lainnya. Diperlukan metode komunikasi dan keterampilan interpersonal dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Alat yang biasa digunakan adalah matrix manajemen harapan atau expectation management matrix. Ya. Matrix ini berisi daftar ukuran keberhasilan, prioritas, harapan, dan pedoman yang berkaitan dengan masing-masing ukuran. Nah, itu adalah mengelola stakeholder. Di sini ada contoh matrix manajemen harapan. Ada measure of success, ada scope, time, cost, quality. Prioritinya ada 2, 1, 3, 6. Ekspektasinya bagaimana? Nah, ini dia. Bisa kita baca ya untuk assessment clear untuk defines mandatory requirement and optional requirements. Guide-nya bagaimana, guideline-nya, focus and meeting, mandatory requirement before considering optional ones. Nah, itu bagian ruang skopnya nih, ruang lingkupnya. Nah, ini waktunya, bagaimana untuk melihat proyeknya berapa lama, kemudian ini cost, biayanya, ya kan. Lalu kualitasnya seperti apa. Itu adalah contoh matriks manajemen harapan. Lanjut yang kelima di customer
satisfaction, kemudian ada ROI, projection, dan ada yang lain-lainnya. Itu ya. Yang keenam, pelaporan kinerja. Bentuk laporannya itu seperti status report dan laporan kemajuan. Ya, jadi ada laporan statusnya seperti apa. Di sini misalnya lagi sedang dimulai progress. Nah, laporan kemajuannya seperti apa? Akan selesai pada jadwal yang ditentukan. Nah, itu misalnya itu adalah laporan kemajuan. Nah, ini adalah teknik lain yang digunakan untuk laporan, perakiraan dengan forecasting, kemudian pertemuan tinjauan status. Memang lebih bagusnya tetap muka. Ya. Yang ketujuh, meningkatkan komunikasi. Menggunakan keterampilan komunikasi untuk mengelola konflik. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, menjalankan rapat yang efektif, menggunakan email secara efektif, menggunakan template untuk komunikasi proyek. Ini adalah untuk meningkatkan sebuah komunikasi nih, agar ada update-update yang baru, keterampilannya bagaimana gitu kan, bisa kita lihat. Menggunakan keterampilan komunikasi untuk mengelola konflik. Yang di sini ada 6 mode ya. Konfrontasi, langsung menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Nah, berarti ya semacam pendekatan ya, kayak problem solving nih, pendekatan. Yang kedua, kompromi, memberi dan mengambil ya, kata kayak diskusi lah bahasanya gitu ya. Yang ketiga, smoothing, dengan pendekatan menghindari daerah perbedaan dan menekankan pada bidang perjanjian. Pendekatan ini juga disebut sebagai akomodatif. Nah, jadi kayak kita mau bikin di mana nih, mau keluar, kita bikin janji dulu. Memaksa, menggunakan pendekatan menang kalah untuk resolusi konflik. Ya, menang kalah itu wajar. Menang kalah tender pun juga wajar. Penarikan, menggunakan pendekatan mundur atau menarik diri dari suatu perselisihan aktual atau potensial. Pendekatan ini juga disebut menghindari. Kolaborasi, menggabungkan sudut pandang yang berbeda dan wawasan untuk mengembangkan komitmen. Itu kolaborasi ya. Nah, di sini adalah pedoman, menggunakan beberapa alat yang lebih efektif, kayak email, pesan instan, atau alat kolaboratif. Pastikan pengiriman kepada orang yang tepat. Tuliskan subjek yang sesuai dengan maksud dan email. Jadi, bila kita ingin mengirimkan sebuah berita di email, subjeknya harus dengan yang benar-benar singkat tapi bisa dipahami. Lalu nanti isinya baru kita bikin di isinya tersebut. Batasi isi email atau ke satu subjek utama. Kirim ke email kedua atau ketiga jika berkaitan dengan subjek yang berbeda. Jadi ada email itu seperti kayak ada ini ya, ada CC, ada BCC. Nah itu kan kalau tujuannya kan berarti email utamanya. Kalau disisikan berarti bisa ke yang lain atau BCC. Nah, bedanya email dengan CC dengan BCC, kalau CC itu bisa dibaca semuanya. Sedangkan kalau BCC itu email yang benar-benar kita hanya khusus saja. Jadi yang penerima email kedua itu dia nggak bisa baca BCC, dia hanya bisa membaca email yang CC. Oh, jadi emailnya sudah diteruskan ke pihak lain. Nah, itu. Pedoman untuk menggunakan beberapa alat lagi lanjutannya, menanggapi email dengan cepat jika memungkinkan. Pelajari cara menggunakan fitur penting dalam email. Pastikan tim proyek menggunakan alat yang baik seperti Google Docs dan beberapa aplikasi lainnya yang tersedia secara gratis. Jadi kita mempunyai alamat email pun juga bisa terhubung dengan Outlook, ya, Outlook yang ada di laptop. Bisa kita tinggal integrasikan, lalu kita gunakan email tersebut jadi terintegrasi. Jadi ada alamat emailnya berbentuk Outlook dan juga ada alamat email Gmail bentuk akun Gmail. Nah, yang lanjutnya adalah manajemen risiko. Di sini manajemen risiko paham ya, apapun yang terjadi kita harus menerima risikonya. Ya, sepanjang hidup kalau kita ingin sukses pasti ada sebuah risiko dulu. Nah, di sini perencanaan manajemen risiko di sini menamakan memutuskan dan merencanakan kegiatan manajemen risiko pada suatu proyek. Jadi ya kita putuskan risikonya harus gini. Jadi nggak boleh ditunda-tunda gitu jadinya ya. Kemudian mengidentifikasi risiko, ketiga melakukan analisis risiko kualitatif, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu adalah banyaknya berapa. Kalau kualitatif adalah kualitas dari suatu proyeknya ya. Nah, ini adalah berapa banyak. Ini adalah kualitasnya nih. Tanggapan perencanaan risiko di sini ada mengambil langkah untuk meningkatkan peluang. Nah, lanjut aja ya. Nanti kalian tinggal baca di slide berikutnya.
Kemudian pemantauan dan pengendalian risiko. Nah, di sini sudah kita jelaskan. Nah, yang kedua perencanaan manajemen risiko. Strategi risiko ada strategi reaktif dan strategi proaktif. Ternyata lebih banyak di proaktif ya. Karena di sini mengidentifikasi dan risiko potensial, memperkirakan probabilitas dan pengaruh proyek, dan diprioritaskan menurut kepentingan, kemudian membangun suatu rencana untuk manajemen risiko. Itulah strategi proaktif ya. Kemudian kategori risiko PL atau lanjutannya risiko proyek. Risiko proyek mengancam rencana proyek. Bila risiko proyek menjadi kenyataan, maka ada kemungkinan jadwal proyek akan meleset dan biaya akan meningkat. Nah, di sini risiko proyeknya mengidentifikasikan ada biaya, jadwal, personel, dan sumber daya stakeholder dan masalah persyaratan. Lanjut, risiko teknis. Di sini mengancam kualitas dan ketepatan waktu PL yang akan dihasilkan. Bila risiko teknis menjadi kenyataan, maka implementasinya menjadi sangat sulit atau tidak mungkin. Lanjut di sini desain potensialnya, implementasinya antarmuka, verifikasi, pemeliharaan masalah, ambiguitas, spesifikasi, ketidakpastian teknis, keusangan teknik dan teknologi dan canggih. Nah, itu adalah sebuah risiko teknis. Risiko bisnis di sini adalah mengancam kelangsungan hidup PL yang akan dibangun dan sering membahayakan proyek-proyek atau produk lainnya. Di risiko pasar, jika proyek perangkat lunak adalah untuk menghasilkan suatu produk, layanan baru apakah akan bermanfaat bagi organisasi atau dapat dipasarkan sebagai orang lain. Nah, kalau misalnya kitanya udah bermanfaat, bisa kita jual atau manfaatkan ke orang lain. Risiko keuangan, apakah proyek ini cara terbaik untuk menggunakan sumber daya keuangan organisasi? Ya, bagaimana risikonya? Kalau bila keuangan dipakai untuk organisasi, ya pasti ada risikonya ya. Nah, di sini ada 6 risiko teknologi. Apakah akan menggunakan teknologi yang mutakhir, terdepan atau terbarukan? Apakah perangkat keras, perangkat lunak dalam jaring berfungsi dengan baik? Nah, itu bisa kita lihat di dalam risiko teknologi. Risiko orang adalah apakah organisasi memiliki atau dapat menemukan orang-orang dengan keterampilan yang tepat? Nah, cari skill-nya dia untuk bagian risikonya untuk orang. Kalau misalnya ternyata kita udah milih orang ini, risikonya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kita terima risikonya dengan apa yang ada. Risiko proses atau struktur, tingkat perubahan apa yang dikenalkan oleh proyek baru ini ke dalam lingkungan pengguna dan prosedur bisnis. Berapa banyak kelompok pengguna yang berbeda dengan menggunakan proyek ini? Ya. Yang C, prinsip manajemen risiko. Pertama, mempertahankan, mengambil pandangan, meningkatkan adanya, mengintegrasikan pertimbangan risiko, meningkatkan proses yang berkelanjutan, mengembangkan visi produk, mendorong kerja tim. Nah, ini adalah prinsip manajemen sebuah risiko. Lanjut adalah RBS, Risk Breakdown Structure. Dalam hal ini WBS digunakan untuk meninjau proyek. Apakah mungkin ada risiko tertentu dengan teknologi WBS? Misalnya jika salah satu item pada WBS melibatkan persiapan siaran pers dan tidak ada satu orang di tim proyek itu yang belum pernah melakukan itu, bisa menjadi risiko negatif dan jika tidak ditangani secara profesional. Risk Breakdown Structure adalah alat yang berguna untuk membantu manajer proyek mempertimbangkan potensi risiko dalam kategori yang berbeda. Nah, ini adalah gambaran contoh RBS. Ini IT project, bisnis, teknikal, organisasional, dan proyek manajemen. Ini yang dibagi-bagi nih, sebuah manajemen. Lalu identifikasi risiko, ya kita lihat di sini ada jenis risikonya. Risiko umum itu bagaimana ancaman bagi setiap proyek PL dan meninjau dokumen perencanaan proyek. Risiko khusus juga ya. Toolsnya di sini menggunakan brainstorming, teknik diskusi kelompok untuk membangun ide dan menemukan masalah spesifik dengan ide-ide spontanitas yang segar dan tanpa target keputusan. Yang kedua teknik DLP, yang ketiga interview. Ya, ini dia nih. Yang keempat SWOT. Nah, strength, weakness, opportunity, treatment, analisis digunakan dalam melakukan mengidentifikasi risiko, khususnya mengenali kelemahan yang dimiliki dan tantangan yang kita hadapi. Checklist untuk membantu mengidentifikasi risiko pada proyek IT dan fokus pada beberapa subkumpulan risiko. Di sini adalah ukuran produk, dampak bisnis risiko, karakteristik stakeholder, definisi proses, lingkungan pembangunan proyek perangkat lunak, teknologi yang akan dibangun, ukuran staf dan pengalaman staf. Nah, ini adalah sebagian checklist bagian proyek IT.
Analisa risiko. Di sini kualitatif itu mengkualitasnya ya. Kalau kuantitatif itu banyaknya. Jadi dari metrik ini top 10 risk item tracking dan expert judgment. Nah, di sini ada decision tree, pohon. Sebuah analisa pohon. Titik puasan awal 1, pemilihan alternatif dan mengambil keputusan. Nah, ini adalah pohonnya untuk analisa nih, seperti ini nih. Tuh. Ini baru standarnya aja ya, belum banyaknya. Kemudian sensitif analis ini, di sini pertama bisa kita lihat ya. Tinggal kalian nanti tinggal baca dari sensitif analis ini apa nih. Menanggapi perencanaan risiko, strategi respon dasar untuk risiko negatif. Nah, ternyata ini adalah menghindari risiko atau menghilangkan ancaman tertentu. Mentransfer risiko atau menggeser konsekuensi dari risiko dan tanggung jawab kepada pihak ketiga. Nah, itu adalah mitigasi risiko. Strategi respon dasar untuk risiko positif adalah di sini melakukan apapun yang bisa memastikan risiko positif dapat terjadi. Berbagai risiko atau mengalokasikan kepemilikan risiko kepada pihak lain. Ya, tinggal baca aja nih. Nah, ini menilai dampak risiko. Ya, sifat risiko kurang lingkup, dan waktu risikonya. Nah, itu ya. Jadi mata kuliah pertemuan 5 tentang manajemen komunikasi dan manajemen risiko sebenarnya hampir. Jadi komunikasi itu artinya jangan sampai jangan sampai kita ketinggalan informasi yang terbaru. Nah, itu makanya dibuatlah sebuah manajemen bagian komunikasi jadi agar sama-sama fokus tepat di bidang-bidang tersebut. Nah, kemudian ada lagi di bagian manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu harus menerima apapun. Artinya risk management. Sesuatu yang terjadi ya kita harus terima dengan apa adanya. Itu adalah namanya manajemen risiko. Oke. Untuk soal nanti saya kirim lewat Google Form ya. Pesan ini adalah materi pertemuan 5. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.